Indonesia memiliki perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah, mulai dari masa kolonial, kemerdekaan hingga reformasi. Demokrasi Indonesia berakar pada semangat perjuangan bangsa melawan penjajah dan keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaulat dan berpihak pada rakyat. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mencoba beberapa model demokrasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, sistem ini mengalami banyak tantangan, seperti ketidakstabilan politik dan konflik antara partai politik, yang akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Demokrasi ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden dan dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi sejati dan kebebasan berpendapat. Setelah berakhirnya demokrasi terpimpin pada tahun 1966, Indonesia memasuki Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun sistem yang digunakan disebut demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, kenyataannya pemerintahan sangat sentralistik dan otoriter. Kebebasan politik sangat terbatas, partai oposisi ditekan dan pemilu tidak berjalan dengan adil. Hal ini menimbulkan kekecewaan publik dan ketidakpuasan yang semakin lama memuncak. Selanjutnya ada pengertian demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintah di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia mengakui bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun melalui kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ada ciri-ciri utama demokrasi Indonesia. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, pemilihan umum, perlindungan hak manusia, pemisahan kekuasaan, musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, ada sejarah demokrasi Indonesia. Sejarah demokrasi Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan berbagai perubahan politik sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Berikut adalah rangkaian fase penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlemen dari tahun 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga ada Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai 1968. Dan ada beberapa prinsip-prinsip Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia merujuk pada asas-asas yang dari pelaksanaan demokrasi dalam sistem politik negara. Berikut beberapa prinsip utama demokrasi di Indonesia. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Negara berdasarkan hukum. 3. Pembagian kekuasaan. 4. Perlindungan hak asasi manusia. 5. Persamaan di hadapan hukum. 6. Kebebasan pers dan informasi. 7. Partisipasi aktif warga negara. 8. Pemilihan umum yang bebas dan adil. 9. Musyawarah dan mufakat. Selanjutnya ada struktur dan lembaga demokrasi Indonesia. Struktur dan lembaga demokrasi di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menjaga kestabilan politik. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dan lembaga demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada konstitusi, yang kedua ada lembaga-lembaga negara, yang ketiga ada pemilihan umum, yang keempat ada partai politik, yang kelima masyarakat sipil, yang keenam media massa, dan yang terakhir ada ombudsman. Selanjutnya ada tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia.
Demokrasi Indonesia meskipun telah berjalan selama lebih dari 2 dekade sejak reformasi 1998 masih menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini. Itu ada 2, tantangan dan ada peluang. Tantangan dibagi menjadi 5, ada polarisasi sosial, yang kedua ada korupsi, yang ketiga keterbatasan kebebasan pers, yang keempat penyebaran informasi palsu, yang kelima kualitas partai politik. Yang peluang ada 5, partisipasi masyarakat, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga menguatkan civil society, yang keempat desentralisasi, yang kelima kesadaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada peran masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia. Peran masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia sangat penting dan multifase. Berikut adalah beberapa peran utama masyarakat sipil dalam konteks demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pengawasan pemerintah, yang kedua ada partisipasi politik, yang ketiga pendidikan dan kesadaran, yang keempat advokasi hak asasi manusia, yang kelima pembangunan jaringan sosial, yang keenam promosi kebijakan publik yang inklusif, yang terakhir ada pengembangan kapasitas. Selanjutnya akan dijelaskan pada Haikal. Demokrasi lokal menunjuk pada sistem di mana masyarakat setempat memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengaruhi kehidupan mereka. Ini biasanya melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses Simpulan, demokrasi Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan penuh liku sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dari sistem pemerintahan yang otoriter di masa